Kalau ilmu murni itu ada di hulu, nah saya itu ada di hilir. Sehingga kemanfaatan ekologi, aplikasi ekologi ini saya banyak mendalami itu. Sehingga saya kalau di perikanan favorit. Walaupun yang menjadi profesor, menjadi guru besar di bidang ekologi perairan adalah Bu Catur. Tapi memang saya, jujur saja saya memang seniornya Prof. Catur gitu ya. Saya ini sekitar 4 atau 5 tahun di atasnya Prof. Catur gitu. Sehingga ya pantas kalau saya lebih favorit, lebih banyak orang perikanan yang mengenal saya dibandingkan dengan yang Prof. Catur. Tapi lama-lama nanti berarti waktu itu yang akan menentukan bahwa manusia itu mempunyai waktunya sendiri-sendiri begitu ya. Artinya di saat ini umur saya sudah seperti ini, maka umur saya sudah 62, ya sudah harus ganti, harus ada regenerasi, ganti dengan generasi muda berikutnya. Nah, saya sendiri juga di bidang lingkungan untuk hijauan makanan ternak di peternakan saya juga banyak. Apalagi di UM gitu ya. Asal mulanya UM di bidang ini ya. Jadi sekup saya hanya di situ saudara sekalian. Kok tiba-tiba saya batuk-batuk ya? Kelihatan kalau sudah waktunya makan. Tapi saya berjanji kok ngajarnya hanya setengah jam saja. Nanti kalau sudah setengah jam ya sudah selesai. Bahkan 12/4 nanti kita sudahi saja. Ngajarnya itu. Karena monggo didiskusikan. Nah, berikutnya adalah strategi bagaimana kita melakukan Dikmas. Kitab sucinya itu kalau melakukan pendidikan pada masyarakat itu bukunya, buku pedomannya itu tergantung dari ilmu kita. Kita itu lebih cocok karena bidangnya bidang eksak yang bisa harus disampaikan kepada masyarakat, maka bagaimana mengemas bidang-bidang murni biologi eksakta seperti ini kepada masyarakat. Ya kita harus pandai-pandai mengemasnya dengan bahasa ilmiah populer sehingga mereka itu ngerti. Kalau saya ngomong pentingnya ekotoni Pak Tani harus dijaga karena ekotoni menjadi penting. Ekotoni itu apa? Mereka nggak tahu. Alah, ternyata ekotoni sempatan sungai itu. Oh, salah satu contohnya adalah sempatan sungai. Ekotoni itu kan ekosistem antara dua ekosistem. Kan begitu. Maka kita harus pandai-pandai. Kalau pada petani ya gampang. Batas antara sawah dengan kampung itu loh. Nah, itu contohnya. Ada lagi batas antara sungai dengan daratan itu loh. Batas antara pinggiran danau dengan daratannya. Batas antara sawah dengan hutan. Kalau hutan itu di tepi sawah. Sawah itu di tepi hutan. Gitu. Nah, ini harus kita pandai-pandai mengemasnya menuju ke sana. Oleh karena itu silahkan membaca buku kalau untuk Dikmas itu adalah sukses lupa saya sukses penyuluhan pertanian atau dasar-dasar buku dasar-dasar penyuluhan pertanian. Nah, itu paling cocok untuk kita karena kita biologi ilmu hayati kan, pertanian juga bagian dari ilmu hayati jadi ya pas untuk itu. Intinya saudara sekalian, pendidikan pada masyarakat ini bagaimana mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat itu mau menerima ilmu-ilmu dari kita dan mau mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Gitu. Anda harus mengembalikan ke cerita saya pada dahulu. Dulu kan saya di awal kuliah ini saya kan cerita bahwa saya setelah mendapatkan dari biokimia, masuknya ilmu gizi, di situ saya akhirnya mendapatkan ilmu yang praktis saja. Ibu saya itu kalau membuat sayur asem itu kacang panjangnya itu sampai belotong gitu. Disenggoli lada wis bisa ditelan gitu ceritanya. Wah, kalau udah seperti itu tidak ada 30% itu nilai gizi yang masih baik yang bisa dimakan oleh kita itu. Ini menyedihkan. Ya yang 70% tadi kemana? Ya harus kita buang sebagai feses saja itu nanti. Sedih dah.
Nah, apalagi saya pada waktu memberitahu ibu itu belum mempunyai ilmu seperti ini. Maka ilmunya ini ada banyak. Nanti kalau Anda sudah membaca, ada satu pendekatan yang bagus sekali. Pendekatan namanya menjadi pendengar aktif. Nah, menjadi pendengar aktif itu kita mendengarkan gitu ya, mendengarkan keluh kesah mereka dulu. Kita dengarkan dengan sepenuh jiwa raga, kita dengarkan dengan penuh penghayatan dan keberpihakan bahwa kita tuh bolo mereka. Kita tuh sangat mendengarkan aspirasi mereka, kita itu bolo mereka. Syukur-syukur kalau mereka sudah mendapat gambaran bahwa kita itu adalah senasib sepenanggungan dengan mereka seperti itu. Ya apa caranya? Mengupayakan agar kita itu diterima utuh oleh mereka. Bagaimana caranya mengupayakan agar kita itu tidak ada pertentangan gitu ya. Pada waktu saya ngomong kepada ibu saya lupa. Harusnya yang ngomong bukan saya. Harusnya yang ngomong itu adalah orang yang paling disegani oleh ibu saya. Yang digugu dan ditiru oleh ibu saya. Jadi kalau pada waktu itu ibu saya itu lagi mempunyai permasalahan yang perlu ulama besar begitu, sehingga beliau sowan ke sana minta pejangan, minta petunjuk gitu ya. Harusnya itu yang kita masukkan. Sehingga apa ya yang terjadi saudara sekalian? Ya, saya ditolak. Bahwa aku loh, anak ibuku. Sudah terbukti diupani dengan cara seperti itu, saya bisa masuk ke waktu itu namanya Sekalu. L-nya Sekalu itu seleksi masuk perguruan tinggi 5 besar. Salah satunya yang di Gajah Mada itu. Tapi setelah dijadikan 10 besar, Sekasu, itu Universitas Brawijaya sudah masuk di dalamnya. Senang saya, bangga saya juga. Nah, jadi merasa bahwa sudah sukses ngupeni saya, dan pada akhirnya ya saya sukses masuk Universitas Gajah Mada, kok saya masih mengkritik bagaimana beliau masak gitu. Bisa dibayangkan ya. Harusnya betul-betul yang ngomong itu bukan saya itu. Nah, dia harus ada who must be who must teach whom, itu siapa yang harus mengajar siapa itu betul-betul harus kita perhatikan. Nah, menjadi pendengar aktif tadi begitu. Jadi kalau Anda nanti di dalam kelompok kecil, kelompok besar pun juga monggo dipecah-pecah sehingga mereka mempunyai permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan itu biar dicurhatkan kepada kita mengikuti penuh dengan keberpihakan, dan pada akhirnya mereka mendapatkan solusinya sendiri. Yang mana kita sudah harus tahu kalau permasalahannya itu di bidang pertanian, maka kita harus ahli di bidang itu. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pas, mana yang tidak pas, solusi yang dibuat oleh mereka sendiri. Prakteknya menjadi pendengar aktif itu adalah mendengarkan mereka berceloteh, berturhat gitu ya, sampai suatu saat mereka itu mempunyai solusinya sendiri. Ya apa caranya? Saya mempraktekkan ini untuk putri saya. Ceritanya ini karena dia sudah keluar dari Universitas Brawijaya. Pada waktu dia masih di Universitas Brawijaya, tidak saya sebut-sebut bahwa itu kasus itu adalah putri saya. Waktu SD, putri saya itu ya mungkin sudah mulai kenal laki-laki gitu ya. Nah, masih SD itu. Suatu saat dia itu suka sama laki-laki temannya itu. Namanya Edi. Dia pulang itu dengan bersungut-sungut dan wajah yang muram begitu. Saya pas membaca buku ini, buku Menjadi Pendengar Aktif ini, dia datang cerita, "Loh, kenapa toh, Nduk? Kok kamu seperti itu?" Aku sedih, tapi ya Pak, aku nggak akan ngomong sama Bapak, nanti Bapak marah. Enggak, Bapak yakin? Bapak janji Bapak tidak marah? Bapak janji sungguhan loh ya? Bapak nggak marah? Enggak. Bapak nggak usah ngomong sama Ibu loh ya? Ya, Bapak nggak ngomong sama Ibu. Aku sedih Pak, hari ini tuh Edi itu loh biasanya itu suka nyontek pekerjaan rumahku. Edi itu suka kalau sudah seperti itu aku dikasih ibunya tukang
membuat kue, aku dikasih kue gitu. Aku hari ini ternyata Edi itu suka sama Lita, nggak mau nurun aku lagi. Rasanya gimana gitu Pak. Nah saya mendengarkan dengan penuh keberpihakan. Iya ya Nduk, sedih ya gitu. Iya, sedih Pak. Rasanya itu suntuk gitu Pak. Bapak juga pernah kayak gitu. Saya mencoba berpihak pada dia, mencoba senasib dengan dia. Dulu Bapak seperti itu tuh rasanya pengen gitu, Bapak nyemplung sumur gitu Bapak itu. Bapak anak sekarang ya pengennya aku ya tak bunuh diri gitu, tapi saya nggak akan ngomong begitu. Saya pengennya tuh lari teriak sekeras-kerasnya gitu. Oh aku juga mau teriak gitu, tapi ya Bapak udah datang ya sudah. Terus Adi gimana? Anunya tuh, ya dia kayak gitu sambil selalu bercurhat seperti itu, tiba-tiba dia menemukan solusinya. Ya sudah, kalau memang Odi nggak mau, aku tak sama Jono saja gitu. Nah, dalam waktu hanya ukuran detik itu dia sudah move on. Dia sudah menemukan solusinya. Manusia itu laki-laki itu tidak hanya Edi, ada Jono, ada Harvey, ada siapa begitu. Sudah gitu ya, Nduk. Iya Pak. Bapak nggak apa-apa, tapi Bapak janji loh ya, Bapak nggak akan ngomong sama Ibu, enggak, sudah. Tapi kamu sekarang sudah nggak sedih lagi dong. Enggak ya, sudah tersenyum aja sekarang. Mari kita rayakan, kamu sudah tersenyum lagi, kita makan siang. Kamu pengen apa? Aku pengen pecel, Pak. Anak-anak saya itu lebih suka pecel daripada hamburger. Dia tahu persis. Beda harganya itu 7 kali lipat kalau di Jerman. Lebih 10 kali lipat itu kalau hamburgernya McD itu. Saya memang belajar itu ke psikologi itu. Dan ini juga berlaku untuk psikologi massa. Halo, psikologi massa itu ada, tidak hanya untuk individual seperti ini, psikologi massa itu ada. Oleh karena itu kita buku bagaimana mendidik masyarakat itu, Anda bisa memakai buku sukses penyuluhan pertanian atau dasar-dasar marketing. Marketing itu juga di ekonomi itu juga ilmu mempengaruhi calon konsumen agar mau memakai produk atau jasa dia. Kalau Anda suka politik, baca buku politik juga. Sama itu, ilmu mempengaruhi orang lain agar mau masuk partainya. Itu sama di ilmu politik ada itu. Hanya saya tidak ini kalau marketing itu banyak, saya sudah baca karena istri saya juga orang akuntansi, waktu belajar ekonomi itu juga belajar marketing, ada bukunya yang populer gitu saya pakai. Itu. Nah, monggo ditermati. Anda pengennya kalau pengen dalam jumlah besar itu begitu. Saudara sekalian, ada efek psikologi kalau orang itu bersama-sama. Terakhir dari saya ini poin terakhir. Pada waktu orang itu ada di dalam gerombolan, dalam satu kelompok, maka tanpa sadar tanggung jawab pribadi tadi itu kesadaran bahwa dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri itu. Kalau dia ada di dalam kelompok, kayaknya dia akan terpengaruh bahwa yang bertanggung jawab ini adalah kelompok. Padahal tanggung jawab kelompok itu nggak ada. Tanggung jawab tertinggi kita tuh nanti secara individual kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Tuhan. Kalau kita langsung ngomongnya kepada religi ya, seperti itu. Anda dalam kelompok, dibombong suatu saat berkelahi dengan orang lain, sebenarnya Anda nggak berani, tapi ada dalam kelompok dan menjadi berani. Nah, karena Anda mengandalkan kelompok tadi. Gitu. Dulu itu pernah terjadi, saudara sekalian, di dalam hidup saya, sehingga saya harus hati-hati memilih kelompok yang saya harus larut di dalamnya. Sebenarnya sederhana saja, bukan apa-apa. Kita ada dalam kelompokan, bapak-bapak ini di tingkat RT itu sedang melakukan kerja bakti. Ini bapak-bapak toh. Nah, suatu saat ada, karena minggu, ada perempuan lewat. Cantik lagi, semelohel lagi gitu. Jalannya pun juga ya sangat menggoda begitu.
Apa yang terjadi? Ada satu tetangga saya yang sebenarnya itu pendiam, tapi karena ada di dalam kelompok, dia lupa bahwa dia harus bertanggung jawab pada perbuatannya. Ngerti ini yang kelompok itu. Yang dilakukan apa? Orang jalan tadi diabani, dikasih apa-apa. 1, 2, 3, 4. Yang lain, bapak-bapak yang lain ini bapak-bapak udah punya istri semua, termasuk saya di dalamnya. Tapi saya tidak ngomong yang ngabani tadi enggak, bukan saya takut masian. Kemudian apa yang terjadi? Si terpengaruh di luar lagi ada nyanyi-nyanyi. Teman yang lain itu dalam kelompok tadi tiba-tiba juga ngomong sweet gitu. Jadi ya Allah, ini kita orang sudah berkeluarga, beristri semua, ada perempuan lewat begitu kan. Benar orangnya datang. Ada bapak-bapak kalau kenalan datang baik-baik, ini alamat saya. Merah padam semuanya termasuk saya. Ya akhirnya Pak Ketua RT, "Udah Ibu, bapak-bapak Pak Ketua RT-nya bijaksana. Pak itu lupa, Bus, biarkan aja itu. Wong kerja bakti kayak gitu kok ya pasti sempat-sempatnya. Maaf ya Bu." "Ya Pak, nggak apa-apa, orangnya nggak." Untung undangannya mau makluminya. Coba kalau dia ngomong pada suaminya gitu, wah bisa rame itu tadi terjadi. Nah, saudara sekalian, ada kemerosotan moral kalau kita itu ada di dalam kelompok. Terus ini kaidah umum di dalam psikologi massa. Oleh karena itu orang yang kampanye itu ya dalam kelompokan besar itu dengan yel-yelnya itu wah pokoknya ya kayak begitu. Oleh karena itu poin terakhir, pilihlah kelompok yang memang sangat amanah, sangat menjaga moral. Nah kalau kita beragama ya sangat menjaga agama. Kalau di Islam sudah jelas tuh, wong kang soleh kumpul. Nah artinya ya tidak usah kumpul dengan orang-orang yang bukan soleh. Kalau perempuan ya solehah begitu. Nah itu. Jadi poin moralnya di dalam pendidikan berkarakter seperti itu. Tapi Anda harus mempelajari ada psikologi massa yang beda dengan psikologi individual. Kalau psikologi individual seperti itu. Mendengar aktif tadi juga untuk kelompok kecil itu masih bisa dilakukan. Jadi monggo nanti yang paling enak itu buku yang paling enak itu penyuluhan pertanian. Dikemas menjadi apa begitu ya. Ya opo carane mempengaruhi Pak Tani itu biar mau gitu ya. Sampai dulu itu ini terkenal ini kalau seperti ini suksesnya bagian ekonomi sosial pertanian. Terkenal ya. Di dalam penyuluhan pertanian ini ada radio namanya Radio Wonocolo. Itu yang merintis fakultas pertanian kita. Nah, di situ ada tokoh yang ditokohkan siapa begitu, yang seakan-akan dia memang tokoh tani, yang pinter, yang bijak, macam-macam gitu. Nah, dia selalu dalam sandiwaranya itu pokoknya dia mengerangkul Pak Tani dan taninya itu yang sukses. Namanya siaran pedesaan Radio Wonocolo itu. Senang sekali kalau melihat seperti itu. Saudara sekalian, sekarang di era sekarang ini monggo. Anda mau memanfaatkan medsos, silakan. Mau mengidolakan Atta Halilintar, monggo. Karena dia sudah menjadi public figure di bidang medsos. YouTuber dalam hal ini. Ini ya, monggo. Di era milenial seperti ini, monggo yang seperti itu dipakai. Gitu. Oleh karena itu, monggo. Nanti diperbaiki lagi tugasnya dan pilih salah satu sesuatu yang di biologi ini Anda anggap bagus dan bisa diimplementasikan di tengah masyarakat, kemarin masyarakat belum banyak tahu. Tahu aja belum, apalagi mengimplementasikan. Gitu. Jadi, monggo. Dianu aja. Diimplementasikan dengan baik. Saudara kalian, ya saya tadi berjanji ya, 30 menit maksimum, sekarang sudah 20 menit. Saya tutup ya. Tugasnya di
perbaiki lagi dengan literaturnya. Kalau selama ini Anda masih nyebut saja ini Prof. Laras dengan penelitian ini, Prof. Catur dengan penelitian ini. Nah sekarang diwujudkan sungguhan. Yang Anda maksud itu publikasi beliau di yang mana? Ngambil literaturnya. Teori memakai public figure silahkan diambil. Teori memakai menjadi pendengar aktif silahkan. Itu buku psikologi populer. Namanya bukunya itu Berpikir Besar, Bertindak Besar. Gitu kan. Itu bagus sekali. Ya, gitu saudara sekalian. Di ekologi sosial ini berikutnya ini sudah tatap muka keberapa ya? Kelima atau 6 ya? Kalau nggak salah kelima ini ya. Kalau nggak kelima, ke-6. Nanti saya akan membahas satu persatu yang saya pilih secara random dan saya terkesan untuk saya kupas. Kita ceritakan di depan Anda. Jadi Anda harus ikhlas seperti itu. Saya beri batas minggu ini. Jadi jangan sampai yang lalu-lalu itu kan ada loh baru tadi malam itu ngumpulkan tugasnya itu ada. Kalau bisa ya udah saya kasih batas. Pokoknya malam minggu jam 12 sudah harus masuk semua. Tugas Anda pilih salah satu sesuatu yang Anda terkesan di biologi yang bisa diberikan kepada masyarakat, yang masyarakat membutuhkan dan sangat useful, sangat berguna. Ditambah lagi dengan apa? Metode mensosialisasikan ke masyarakat Anda pilih salah satu. Alasannya apa dan contoh sukses untuk itu apa gitu ya. Monggo radio siaran pedesaan Wonocolo tadi Anda pilih ya, itu akan menjadi tapi harus ada referensinya gitu. Di sosek pertanyaan banyak yang kayak begitu. Anda juga bisa memakai marketing. Bagaimana dulu orang mengemas ya. Ini kalau Anda tuh mengemas apa-apa yang baik dari biologi yang bisa diimplementasi dengan masyarakat. Ada yang mengemas dulu begini. Ada tokoh marketing yang pinter sekali, dia pro rakyat. Sampo ya, miliknya Unilever itu ada berbagai merek, berbagai nama. Sampo itu dulu itu selalu botolan. Lah orang-orang kecil Yunah, Yujem, Kang Karyo, Kang Dul kan nggak bisa nggak sampo. Karena apa? Kalau beli botol lebih mahal. Maka dibuat sasetan itu. Maka dengan mengemasnya menjadi sasetan sampo itu, akhirnya menjadi apa? Ya mereka yang beruang hanya sedikit saja, hanya berapa rupiah gitu sudah bisa beli dan bisa sampoan pada waktu itu. Jadi ini saya memaknai bahwa dengan begitu Yuna, Yujem, Kang Karyo, Kang Dul yang dulunya tidak mampu membeli sampo botolan itu mampu membeli sampo sasetan dengan uang kecil mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya. Harus sehat. Tugas terakhir dikasih tugas keberapa, namanya siapa, kirim juga ke email sekarang dia, email saya.